Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Muhammad Nafan Haji Gusta Utama, Senior Market Analyst Miraya Aset Sekuritas Indonesia, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi kami, pass through datanya dari RTI pemirsa di pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat sejauh ini. IHSG bergerak di zona positif dengan penguatan di level 7.188,821. 4 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada BBCA, ada Rocuan, BBNI, kemudian juga top losers ada JSMR, Inco Data, dan juga HRTA. Dari pergerakan sektoral, bisa seluruh sektor menguat dengan sektor energi memimpin penguatan dengan penguatan sejauh ini 1,72%. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Nafan. Ya, diantaranya adalah ada Elsa, JPFA, kemudian juga HRTA dan SSMS dengan rekomendasi sell on strength untuk Elsa, akumulatif buy untuk JPFA, HRTA dan juga SSMS dengan support dan juga resistance dapat Anda saksikan di layar televisi. Anda dapat screen capture terlebih dahulu begitu ya. Baik, kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini Pak Nafan. Sell on strength untuk Elsa. Apa indikatornya ataupun apa analisisnya sehingga pagi hari ini Anda merekomendasikan sell on strength untuk Elsa? Oke, terima kasih Mas Wiki. Ya, di sini untuk pergerakan saham Elsa ini memang sudah mulai mendekati ya batas tertinggi dari target teoritis pada rounding bottom formation ya, dengan maksimum di level 545. Indikator RSI pun juga sudah terjadi extremely overbought, tapi juga di sisi lain juga terjadi negative divergence ya untuk RSI indicator. Sementara itu juga terjadinya volume spike ketika Elsa ini mengalami penguatan yang sangat signifikan pada perdagangan sebelumnya ya di kisaran atas 66% maksud saya. Jadi memang wajar saja mulai terjadi aksi profit taking, dan kalau misalnya kita melihat pada perdagangan hari ini pun juga Elsa ya ditutup mix dan kecenderungan dibuka mix dengan cenderung melemah ya, saya melihat ya. Jadi memang ini bisa dipertimbangkan untuk sell on strength ya dengan support terdekat berdasarkan dari EMA 5-nya itu berada di level 494. Oke, untuk mereka yang nyangkut di Elsa gimana Pak Nafan? Hmm. Oke, di sini kalau saya rasa Elsa kalau di sini masih konsisten bisa bertahan di atas EMA 10 ya, berarti lebih baik cermati 480 ya sebagai level ideal untuk buyback begitu. Oke. Karena biasanya kalau ketika terjadi extremely overbought, ini kan harga akan cooling down dulu, terjadi koreksi wajar. Tapi selama dari EMA 20 dan EMA 60 yang masih konsisten bergerak dan cenderung ke atas ya, berarti nanti dalam jangka panjang akan terdapat indikasi terjadinya uptrend ya dalam bentuk higher high yang terbaru. Oke, secara target untuk Elsa sendiri di akhir tahun kira-kira di level berapa Pak Nafan? Nah, di sini kalau misalkan jika andai kata ya uptrend berlanjut nih misalnya untuk Elsa, karena kan kita kan harus melihatnya jangka panjang ya. Di sini ini kalau misalnya jika saya tarik 6 bulan sebelumnya ya, tapi dengan demikian maka ini bisa di atas 1 tahun begitu untuk target jangka panjang dari Elsa. Berarti di sini saya temukan di sini sebentar ya, sebentar dulu ya. Di sini iya terdapat ya paling di 725 lah ya untuk Elsa begitu untuk target paling atas untuk jangka panjang ya. Oke, baik. Itu setidaknya adalah harapan untuk mereka yang dalam posisi Betul. nyangkut di Elsa begitu ya. Tapi kemudian dengan catatan kalau trennya berlanjut begitu ya. Dari Elsa kita ke Uptrend Java, berlanjut. seperti apa Pak Nafan? Oke, di sini kalau untuk pergerakan harga saham Java ya sebenarnya masih dalam keadaan bullish consolidation ya, hemat saya. Apalagi juga pergerakan harga saham ini masih bisa bertahan di atas EMA 20 ya. Nah, dengan support level 1735 dan 1690 ini bisa diperlukan untuk accumulative buy. Target terdekat di level 1850, target di tengahnya berada di level 1900, dan target tertingginya di level 2110, dan pertimbangkan bahwasannya kondisi pergerakan harga saham Java secara daily chart itu sudah mulai terjadi major sideways ya, hemat saya demikian. Oke. Untuk jangka pendek dan juga jangka menengah ke panjang, Java menarik ya?
Pak Nafan? Kalau untuk jangka panjang ini kelihatannya Java ini sedang dalam keadaan major sideways ya. Jadi untuk level tertinggi aja saya tetapkan ini berdasarkan dari Elliott Wave ya, itu di level 2110. Tapi setidaknya bisa memberikan potential upside di 17,2% dari penutupan harga pada perdagangan kemarin. Baik, oke. Dari Java kita bergeser ke HRTA, seperti apa? Nah, di sini kalau untuk pergerakan harga saham harta nih, walaupun misalnya hari ini itu hanya koreksi wajar ya di 0,79, tapi kan kemarin kan harta ini mengalami technical rebound ya, dengan mengalami penguatan di kisaran 6,7% ya pada penutupan perdagangan kemarin. Dia mengalami technical rebound dari pola up channel yang terbentuk. Berarti sebenarnya secara tren ini harta masih dalam keadaan channeling up ya, masih relatif dalam keadaan uptrend. Apalagi kalau kita melihat dari EMA 60 nya masih bergerak dengan cenderung ke atas, di sisi lain juga EMA 200 nya juga mulai bergerak ke atas begitu. Jadi Baik. otomatis selama harta ini masih diperdagangkan di area up channel, untuk target tertingginya itu berada di level 860. Sementara untuk target terdekatnya di level 680 dan target tengahnya itu di level 715 seperti itu. Oke, dengan rekomendasi kumulatif buy, kemudian Kumulatif juga buy. SSMS, seperti apa analisis singkatnya Pak Nafan? Nah, di sini untuk pergerakan harga saham SSMS ya hari ini mengalami penguatan di kisaran 2%, tapi masih belum terkena target price terdekatnya di level 1540. So far indikator RSI sebelumnya ya itu sudah oversold ya, berarti bisa dipertimbangkan untuk akumulatif buy. Selain dari 1540 sebagai target terdekatnya, juga terdapat target price berikutnya di level 1610. Adapun untuk target tertingginya di level 1910 ya. Itu potential upside-nya bisa hampir 30% dari penutupan perdagangan kemarin. Ini juga mempertimbangkan bahwasannya SMS ini ya memang terlihat agak major sideways ya secara daily chart seperti itu. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Nafan, di antaranya ada Elsa, JPFH, Harta, dan juga SSMS. Melihat tadi data pembukaan IHSG di pagi hari ini, nampaknya ini inline seperti yang Anda prediksi ya tadi Pak Nafan ya. Mungkin untuk mereka yang baru bergabung, support dan juga resistance IHSG di hari ini akan di level berapa? Oke, di sini kalau untuk hari ini sebenarnya masih belum berubah. Tadi resistance pertama sudah terkena damai ya di 7161. Berarti untuk resistance keduanya di 7256 ya. Resistance selanjutnya di 7256. Sementara itu kalau untuk supportnya sih saya rasa kalau berdasarkan dari Fibonacci retracement masih di kisaran 7161 ya. Itu kan dari resistance sebelumnya ya. Ini jadi support. Baru Baik. di support berikutnya di 7078. Baik, itu tadi dia beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Nafan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda Pak Nafan. Sampai Ya, jumpa. sama-sama Mas Wiki. Sukses selalu untuk IDEX Channel. Baik, terima kasih.